Kalau ada satu hal yang kami perlu jaga ada tetap di dalam hidup kami, adalah kekaguman kami akan Tuhan. Kalau kami sudah tidak kagum akan Tuhan, kami tidak mungkin akan bicarakan tentang Tuhan. Kalau kami tidak kagum akan Tuhan, kami tidak akan datang beribadah dan menyembah-Mu. Kalau kami tidak kagum akan Tuhan, kami tidak akan melayani Tuhan. Karena itu Tuhan, bawa kami masuk dalam kekaguman kami akan Tuhan. Bawa kami untuk mengerti dan memahami betapa dahsyat, betapa luar biasanya rancangan-Mu atas hidup kami. Bukankah hari-hari kami sudah Kau tulis dalam kitab-Mu? Bukankah rancangan masa depan yang penuh harapan yang Kau rancangkan buat kami? Dan Kau berkata gak ada rancangan kecelakaan. Seringkali waktu kami jalani rancangan-Mu, kami ada di dalam jalan-jalan-Mu, banyak hal yang kami tidak mengerti. Bahkan kami berpikir bahwa ini bukan yang terbaik. Namun kami tahu Tuhan, tidak ada satu hal pun yang tidak baik yang keluar dari Tuhan untuk kami. Karena itu ajari kami untuk mengerti isi hati-Mu. Ajari kami untuk mempercayai Tuhan sekalipun yang kami lihat mungkin sepertinya tidak baik-baik saja. Yang kami alami, yang kami jalani sepertinya sebuah kemunduran. Ajari kami tetap percaya bahwa semua itu mendatangkan kebaikan, bahwa semua itu menghantar kami pada kehidupan yang paling maksimal dari hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan mendidik kami, ajar kami, tegur kami, tolong kami memperbaiki perilaku supaya kami terdidik di dalam kebenaran-Mu. Kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Terima kasih anak-anak muda yang luar biasa yang melayani Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu hal, yaitu tentang harapan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau dalam persiapan-persiapan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan, baik di dalam ibadah apapun, termasuk ibadah minggu, biasanya yang muncul dalam pikiran saya, yang menjadi perenungan saya, selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan untuk umat Tuhan? Ya, apa yang Tuhan mau kerjakan untuk menjawab setiap kebutuhan jemaat Tuhan. Selalu yang saya pikirkan tentang kepentingan daripada orang-orang percaya. Kepentingan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi seolah-olah selalu minta Tuhan itu memperhatikan harapan-harapan kita. Selalu meminta Tuhan itu memberikan perhatian khusus untuk kebutuhan saudara dan saya. Nah, beberapa hari yang lalu saya ini harus membuat banyak persiapan, ya. Bapak Ibu, persiapan di hari Jumat, kemudian ada ibadah kesegaran rohani, mempersiapkan apa yang Tuhan mau kerjakan, mempersiapkan hari Sabtu nanti ada bimbingan baptisan, beberapa anak-anak akan kemudian memberi diri mereka dibaptis, ya. Nah, Bapak Ibu, lalu kemudian mempersiapkan hari Minggu. Jadi pikiran saya ini penuh, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan. Apa yang bisa kemudian membuat mereka segar, membuat mereka bergairah kepada Tuhan. Nah, pikiran-pikiran saya selalu tertuju pada kepentingan kita. Ya. Nah, di titik saya merenungkan, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya. Ya, kita ini seringkali bicara tentang harapan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lupa apa harapan Tuhan kepada kita. Kita punya banyak harapan kepada Tuhan, betul Bapak Ibu? Ya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan juga punya harapan untuk hidup Bapak Ibu Saudara dan saya? Dia punya harapan atas kehidupan saudara. Dalam doa-doa kita, pernah enggak kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau atas hidupku? Apa yang Tuhan kehendaki atas keluargaku? Apakah Tuhan punya harapan, punya kerinduan, punya keinginan terhadap hidupku dan keluargaku? Kalau harapan kita enggak usah ditanya Bapak Ibu, ya. Saudara dan saya punya banyak harapan yang kita siap sodorkan kepada Tuhan, betul?
Ya, kita pengen keluarga yang bahagia. Kita pengen keuangan yang baik Tuhan. Kesehatan, pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Rumah yang lebih besar, tabungan yang lebih banyak, karir yang sukses. Apalagi masa depan yang aman. Ya, semua itu harapan yang baik. Tapi semua itu berhenti hanya pada kepentingan kita. Dan bukan kepentingan Tuhan. Ya, coba cek list doa saudara. Terbanyak semua isinya tentang apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Gak salah juga sih Bapak Ibu. Karena Alkitab berkata berharaplah kepada Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saya coba ketik di search di Google ya tentang harapan. Rata-rata semua bicara tentang gini. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Ya, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Berharaplah kepada Tuhan. Ya, semua mengarah kepada Tuhan dan kesannya sepertinya kita kemudian memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi semua harapan-harapan kita. Memakai Tuhan ya untuk menjawab semua kepentingan-kepentingan kita. Ya. Saya percaya Tuhan senang kalau saudara menaruh harapan saudara kepadanya. Banyak yang kita mau dari Tuhan. Saya pikir itu semua pasti. Tapi seringkali kita lupa bertanya, Tuhan, apa harapan Tuhan atas hidupku? Apa yang sebenarnya yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki atas keluargaku? Kita ini banyak bertanya, Tuhan apa yang Tuhan mau berikan kepadaku, kepada keluargaku. Tuhan, kapan Tuhan memberkati keluargaku? Tuhan, bagaimana caranya Tuhan mau menolong keluargaku? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pertanyaan yang jauh lebih penting pagi hari ini adalah, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki atas keluargaku? Sekali-sekali kita mau cari tahu apa isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan buat keluarga kita. Bapak Ibu, kenapa? Karena keluarga itu bukan ide manusia. Keluarga itu idenya Tuhan. Ya, keluarga itu adalah rancangan Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang merancang keluarga, nah sudah pasti bahwa Tuhan juga telah menetapkan tujuan dan prioritas yang harus ada dalam keluarga. Amin, Bapak Ibu. Ya, dia yang merancang, dia juga yang menetapkan tujuannya, dan dia juga menetapkan prioritas-prioritas terpenting yang harus ada di dalam keluarga. Kalau Bapak Ibu membaca ya di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, ya ayat ini berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Ya, ayat ini sedang mengingatkan saudara, keberhasilan di dalam sebuah keluarga bukan ditentukan oleh prestasi kita, bukan ditentukan oleh banyaknya harta, luasnya rumah kita, bukan ditentukan itu, tapi ditentukan oleh keterlibatan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Tuhan memang tidak membangun rumah secara fisik, tapi jelas ayat ini memberikan sebuah indikasi yang Tuhan bangun itu adalah keluarga. Keluarga berhasil kalau Tuhan terlibat di dalam rumah tangga kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan yang merancang keluarga. Dan dia juga Tuhan yang menetapkan tujuan atas keluarga dan prioritas-prioritas yang ada di dalam keluarga. Makanya pertanyaan penting yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan hari ini adalah, apa yang Tuhan mau dari keluargaku? Bukan kita bertanya apa yang Tuhan mau berikan kepada keluargaku, tapi sekali-sekali kita mulai tanya, Tuhan, apa harapanmu? Apa kerinduanmu? Ya, lagu tadi sangat bagus sekali, ya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan baik-baik lagu yang tadi kita nyanyikan, ya. Kita tidak mau hidup bagi dunia ini lagi, Bapak Ibu, benar. Bapak Ibu tidak mau lagi hidup bagi dunia dan hidup bagi Tuhan saja. Kita mesti serius loh dengan nyanyian ini. Jangan cuma sekedar menyanyikan saja tanpa memaknai dan menghidupi nyanyian ini. Benar, saudara tidak mau kompromi lagi dengan dunia ini? Halo? Harusnya iya.
Oh, Tuhan senang sekali kalau saudara benar-benar berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi hidup bagi dunia ini. Hidupku bagi Tuhan. Yesus sudah mati bagiku dan aku akan radikal dengan Tuhan. Aku akan militan, aku tidak akan kompromi dengan nilai-nilai dunia ini. Aku mau sungguh-sungguh lakukan apa yang Tuhan senang. Ya, aku tak mau lagi lakukan hal yang mendukakan hatimu. Serius, Bapak Ibu, serius, ya. Tak mau lagi ku hidup di luar tutur katamu. Ya, Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Oh, kalau ini adalah betul-betul komitmen kita, saya percaya Tuhan sangat-sangat puas dengan hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara benar-benar telah meninggalkan dunia ini. Saudara benar-benar telah memutuskan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dan rancangkan. Saya pikir wow, itu pasti keren ya. Saya berdoa itu menjadi komitmen kita bersama. Amin Bapak Ibu. Ya, nah mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, apa yang menjadi harapan Tuhan untuk keluarga kita. Maukah saudara memenuhi harapan-harapan Tuhan? Ya, Dia yang telah memberi hidupnya, Dia yang mati bagi saudara, Dia yang telah mencurahkan seluruh cinta kasih dan perhatiannya kepada saudara. Maukah saudara memenuhi harapan Tuhan? Maukah saudara kemudian menjawab apa yang menjadi keinginan kehendak Tuhan atas keluargaku? Nah, apa yang Tuhan mau dari keluargaku? Yang pertama Bapak Ibu, ini harapan Tuhan. Tuhan mau keluargaku menjadikan dia pusat kehidupan. Ya, keluarga kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai pusat kehidupan kita. Ini harus menjadi kerinduan kita. Nah, Tuhan itu jadi pusat kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kehidupan itu semua bermula dan bersumber dari Tuhan. Betul? Kehidupan kita itu, nafas kita ini pun, roh kita hidup ini, itu bersumber dari Tuhan. Berawal dari Tuhan. Nah, kalau itu adalah prioritas untuk supaya hidup kita berlangsung seterusnya, maka saudara nggak boleh teralihkan dari hal itu. Ya. Bahkan kalau kita lihat hidup kita hari-hari ini, semua kita pasti anak-anak kecilnya udah pegang gadget, sudah punya HP, ya tahu? Dan kita tahu supaya HP kita bisa berlangsung dan hidup terus, ya. Maka HP kita tidak boleh terlepas, ya, dan teralihkan dari namanya sumber listrik, betul? Bahkan kemana-mana anak-anak itu ya masuk ke kafe yang ditanya apa? Kita sodorkan menu. Yang dia tanya apa? Ada wifi enggak? Karena wifi itu ya jadi prioritas. Kayaknya jadi hal yang paling penting dalam kehidupan banyak orang. Ya, kalau enggak ada pulsa kita pusing, enggak ada kuota kita pusing. Enggak scroll gitu rasanya hidup kita itu enggak nikmat Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, dengarkan ini baik-baik. Tuhan itu adalah sumber dari kehidupan kita. Kehidupan itu berawal, bersumber dari Tuhan. Mari lihat Kejadian 1 ayat yang pertama. Ya, Bapak Ibu pasti gampang mengingat ayat ini. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Betul? Jadi awal dari seluruh awal kehidupan itu Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dari sini saja kita tahu bahwa kehidupan itu harus bermula dari Tuhan. Kehidupan itu harus berawal dari Tuhan. Jadi kalau kita tidak memusatkan perhatian kita, Kristus Yesus Tuhan tidak menjadi pusat kehidupan kita. Kita sedang teralihkan dari seluruh pusat kehidupan manusia dan alam semesta ini, yaitu Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu, makanya keluarga kita pun harus berawal, bermula, bersumber dan berpusat kepada Tuhan. Nah
Mari kita lihat beberapa ayat Bapak Ibu. Kita lihat Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, ini adalah Shema Israel. Ini hal yang sangat esensi bagi orang Israel. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, jangan teralihkan, fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita hari ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bapak Ibu perhatikan gini, perintah utama dan perintah pertama yang Tuhan berikan kepada keluarga bukanlah menjadi kaya, bukanlah menjadi terkenal, bukan menjadi berhasil, tapi perintah pertama dan yang terutama yang Tuhan berikan kepada keluarga adalah supaya keluarga kita mengasihi Dia lebih dari apapun. Mengasihi Tuhan lebih dari semuanya, lebih dari apapun. Saudara ingat ketika Yesus sebelum Dia tinggalkan dunia ini, Dia kembali mencari murid-muridnya. Ingat 3 kali Tuhan Yesus tanya kepada Simon Petrus, betul? Dia berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Dia tidak datang kepada Simon dan berkata, kenapa kamu mengkhianati aku? Kenapa kamu menyangkal aku? Waktu aku ditangkap, kenapa kau mengikut aku dari jauh? Kenapa kamu tidak mau berterus terang? Tuhan tidak ungkit itu. Ya, Dia tidak ungkit semua kesalahan. Dia tidak ungkit semua dosa. Kenapa? Dia sudah ampuni semuanya. Bukan kalau kita berkata, Tuhan mengampuni dosa kita. Dia membuang jauh semua dosa kita sejauh timur dari barat. Dia tidak akan ungkit-ungkit dosamu. Tapi Dia mau hal yang paling penting. Yang paling fokus dan paling prioritas. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Kalau kita berkata, ya Tuhan. Barulah kita bisa berkata, aku tak akan hidup bagi dunia ini lagi. Baru bisa. Bapak Ibu kok tegang ya? Wow. Jadi perintah pertama dan yang utama bagi keluarga adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Jadi gak ada bagian untuk dunia. Semuanya untuk Tuhan. Semuanya bagi Tuhan. Oleh Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan dan kemuliaan semuanya. Semuanya terfokus kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Keluarga yang sehat bukanlah keluarga yang bebas masalah. Tapi keluarga yang menjadikan Tuhan itu sebagai pusat percakapan, pusat keputusan, pusat prioritas pengejaran hidup mereka. Sekali lagi, ya, keluarga yang sehat, keluarga yang ideal seperti apa yang Tuhan mau adalah keluarga yang bukan keluarga yang bebas dari masalah. Kita tetap akan hadapi masalah, Bapak Ibu. Tapi keluarga yang menjadikan Tuhan itu pusat perbincangan kita, pusat percakapan kita, pusat keputusan kita, pusat dari seluruh prioritas-prioritas yang menjadi pengejaran kita. Itu adalah Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi. Dia berkata, hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bla 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 bla. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. 2 hukum inilah inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi. Allah itu
adalah kasih. Maka DNA orang Kristen, orang percaya, kasih. Yesus berkata, kalau kamu saling mengasihi, maka kamu benar-benar adalah muridku. Saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, mari yang Tuhan harapkan adalah saudara menjadikan keluargamu itu, ya, menjadikan Tuhan itu sebagai pusat, ya, hal yang paling esensi, paling penting. Jadi seluruh perbincangan kita selalu ada Tuhan di dalamnya. Keputusan-keputusan kita yang kita buat pun selalu ada Tuhan di dalamnya. Melibatkan Tuhan dan bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi juga untuk kepentingan Tuhan. Karena memang kita diciptakan, tujuan penciptaan kita adalah memuliakan Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan pernikahan dan membentuk keluarga adalah memuliakan Tuhan. Kitab Yesaya berkata, umat yang kubentuk itu untuk memberitakan kemuliaanku. Jadi semua hal yang saudara kerjakan di dalam keluarga, itu selalu ada Tuhan di dalamnya. Karena dia pusat kehidupan kita. Ketika Tuhan tuh menjadi pusat kehidupan di dalam keluarga saudara, maka begini, saudara akan menemukan gini, setiap anggota keluarga itu akan mulai belajar, bertanya begini, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupku? Anak-anak juga mulai belajar, ya, untuk bertanya apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau apa dari hidupku. Karena anak-anak bertumbuh dengan menyadari sebuah nilai dalam sebuah keluarga bahwa Tuhan itu yang pertama dan yang utama. Kita ada karena Tuhan, kita diselamatkan karena Tuhan, kita dibeli, ditebus dengan harga yang lunas dibayar juga untuk Tuhan karena kita milik Tuhan. Jadi setiap pilihan, setiap keputusan, anak-anak kemudian mulai belajar dari orang tuanya. Karena orang tua selalu begini, mengambil keputusan, mengambil pilihan, selalu bertanya, apakah ini adalah kehendak Tuhan atas kami? Belajar kemudian bertanya, apakah pilihan dan keputusanku ini memuliakan Tuhan atau enggak? Belajar kemudian untuk mengambil keputusan dan pilihan. Apakah pilihan dan keputusanku sesuai dengan firman-Mu atau tidak? Karena tadi kita nyanyikan, Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Aku tidak akan berbuat sesuatu di luar tutur kata firman-Mu. Loh itu keren loh Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Tapi pertanyaannya, apakah benar Tuhan menjadi pusat kehidupan kita? Tuhan menjadi yang pertama dan yang utama dari seluruh pengejaran-pengejaran kita. Atau jangan-jangan kita mulai terjebak dan menempatkan Tuhan sebagai juru selamat. Ya, yang tugasnya cuma menyelamatkan kita dari masalah. Menyelamatkan kita dari semua keruwetan yang timbul karena pilihan yang salah. Tuhan selalu dipakai untuk hanya menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan kemudian dipaksa untuk turun dan menyelesaikan semua masalah yang kita timbulkan karena ketidaktaatan kita. Kita perlu memperhatikan rumah tangga kita. Seringkali kita tidak sadar dalam kita mengambil setiap keputusan. Kita jarang berpikir tentang kepentingan Tuhan. Terbanyak semua berkaitan dengan kepentingan kita. Karena ini cita-citaku. Ini harapanku, ini pengejaranku. Kalau aku berhasil, kalau aku sukses, kalau aku bisa sampai di titik ini, aku akan puas, aku akan senang. Dan kemudian endingnya nanti ditutup dengan kalimat yang membuat Tuhan supaya merestuinya. Nanti dengan kehidupan yang seperti ini, aku akan melayani Tuhan. Nah kalau kehidupan tidak seperti itu, dan kita tidak melayani Tuhan dong. Apakah melayani Tuhan harus sampai kita sukses dulu? Enggak. Seluruh kehidupan kita adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Kata avoda, bagi orang Yahudi, ibadah, itu termasuk pekerjaan, termasuk juga ibadah. Jadi dalam pekerjaanmu, dalam aktivitas harianmu, itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Penyembahanmu kepada Tuhan. Jadi tidak dipisahkan.
Kita di dalam gereja, di luar gereja itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Karena mereka tahu Shema Israel, fokus mereka itu Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Kalau semua hal yang kita pilih itu hanya berkaitan dengan kepentingan-kepentingan kita. Dan kita tidak memikirkan kehendak Tuhan, ini memuliakan Tuhan, ini sesuai dengan hatinya atau enggak. Maka seringkali tadi yang saya katakan, kita kemudian akan terjebak untuk memanfaatkan Tuhan untuk menjawab semua yang kita inginkan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Dia menjadi pusat kehidupan kita. Tahukah saudara, kalau kita melihat pada titik yang sama. Saya ingin coba kasih sebuah gambaran saja buat Bapak Ibu Saudara. Saudara lihat ini ruji roda sepeda, betul? Ya. Lihat sekali Bapak Ibu sudah tahu lah. Nah, Bapak Ibu, Saudara bayangkan roda sepeda ini banyak ruji-ruji atau jari-jari yang terhubung pada satu poros di tengah. Betul? Semuanya mengarah kepada poros yang ada di tengah. Ya, jadi semakin dekat setiap jari-jari itu bergerak. Ini jaraknya jauh, tapi waktu mereka mulai bergerak pada poros yang sama, pada pusat yang sama, mereka itu akan bergerak sampai lama-lama satu dengan yang lainnya akan semakin dekat. Betul? Nah, Bapak Ibu, demikian juga dengan keluarga kita. Kalau suami fokus kepada Kristus, dan dia tahu apa yang menjadi kehendak Kristus, kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Tuhan sedang berkata begini, hai suami, kasihilah istrimu. Dan suami kemudian fokus kepada tujuan Tuhan. Bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan. Ya, istri kemudian juga bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan. Maka lihatlah hubungan mereka tuh makin lama makin dekat. Tapi kalau kemudian kita mengambil jalan kita masing-masing. Ya. Suami ke sini, istri ke sini, anak ke sini, semua karena Alkitab berkata ya semua orang berpikir jalannya itu lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saya dengan istri punya banyak perbedaan dalam pemikiran dan cara berpikir. Tapi selalu kami melihat pada titik yang sama. Apa menjadi kehendak Tuhan. Saya punya keinginan, saya maunya begini. Istri bilang, enggak kayaknya yang ini yang benar. Enggak. Lalu kita enggak ketemu. Masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya harapan, masing-masing punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah bagaimana kami bisa berjalan bersama kalau kami mempertahankan jalan berpikir kami masing-masing. Maka cara yang terbaik adalah melihat gini, apa yang Tuhan kehendaki buat kita. Udah, begitu kita sama-sama melihat pada titik yang sama, pada firman Tuhan. Dua jarak yang begitu jauh, begitu kita mengarah pada titik yang sama. Kami kemudian mendapatkan sebuah keputusan yang sama. Ini kehendak Tuhan, ini yang kita putuskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Suami, istri dan anak-anak mungkin punya karakter yang berbeda-beda. Tapi kalau semua mendekat kepada Tuhan sebagai pusat, saya percaya hubungan mereka akan menjadi semakin erat. Hubungan mereka akan semakin baik. Karena masing-masing melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, anak-anak mungkin tidak suka dengan perilaku papanya. Gak suka dengan cara mamanya mendidik. Tapi setiap kali mereka melihat kepada Tuhan. Tuhan apa yang kau kehendaki. Lalu Tuhan berkata kepada anak-anak. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah perintah yang penting supaya panjang umur dan lanjut usia. Dan engkau berbahagia. Nah waktu anak melihat pada kehendak Tuhan, pada apa yang menjadi firman Tuhan, waktu dia mentaati itu, bukankah kemudian dia akan memiliki hubungan yang lebih dekat kepada orang tua? Tapi kalau dia mulai tanya sama temannya, udah gak usah dengerin, papa model begitu kok mau didengerin. Loh, dia akan semakin jauh dari Tuhan. Sudah mama yang cerewet kayak begitu, udah diabaikan saja. Udah kita pergi main game saja. Udah kamu lebih senang, kamu lebih tenang, kamu lebih nyaman, kamu lebih bahagia. Kalau itu yang didengarkan, kalau pendapat itu yang kita pikirkan.
saudara tidak akan melihat sebuah keluarga yang baik. Betul Bapak Ibu? Nggak ada firman Tuhan berkata, hai anak-anak, hormatilah papamu yang baik. Nggak ada. Kasihilah mamamu yang baik. Nggak ada. Cuma bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dia baik atau tidak baik, tetap hormati. Kan gitu. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, mari jadikan keluarga kita berpusat kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan. Sebaliknya kalau setiap anggota keluarga hanya mengejar keinginannya masing-masing. Dengar ini baik-baik. Keluarga akan hancur dari dalam. Kalau Kristus tidak memerintah sebagai raja dalam hidup kita. Dan menjadi pusat dari seluruh penyembahan kita. Maka dengarlah, setan akan menghancurkan keluarga kita dengan sangat mudah. Setan sangat gampang kemudian mengganggu pikiran saudara dan berkata itu suami yang tidak layak dihormati, itu istri yang tidak layak untuk dikasihi. Dan kemudian kita nggak melihat kepada Kristus, nggak tunduk kepada firman-Nya, saudara akan termakan tipu daya setan. Lalu kemudian orang yang pertama di awal yang kita nikahi karena cinta, kemudian akan kita akhiri karena kebencian. Aneh sekali. Saya percaya kalau bicara tentang keluarga kita tidak selesai-selesai Bapak Ibu. Tahukah saudara Bapak Ibu, untuk mencintai pasangan kita, saudara akan mencintai orang yang berbeda di setiap musimnya. Waktu pertama kali kita menikah, kita mencintai dia seperti itu. Tapi kemudian waktu dia sudah punya anak, fokus orientasinya udah berbeda. Mungkin dia enggak terlalu memperhatikan penampilan lagi. Nah saudara harus mulai belajar mencintai dia di musim yang seperti itu. Karena istri kita itu terus berubah setiap musim. Dan kita tidak bisa mencintai dia seperti pertama kali kita mencintai dia. Kita harus kemudian bertumbuh mengenal dia setiap musim. Nah, saya harus belajar lagi satu musim yang harus dijalani oleh istri saya. Dia udah masuk mendekati usia 50 tahun. Dan tentu cara berpikirnya, hormon-hormon semua berubah. Dan apalagi nanti dia akan ditinggalkan oleh anak yang ketiga ini. Dan hanya tinggal kami berdua. Istri saya enggak tahan sepi. Waktu anak kedua mau kuliah keluar kota. Sudah Keisha kamu di Tegal saja. Dia enggak tahan kalau enggak terhubung sama anak-anaknya. Dan akhir bulan Juli Hanan harus sudah ada di Tangerang. Wah, saya ini yang harus mulai pelan-pelan menyesuaikan diri dengan istri saya yang sudah tidak lagi bersama dengan anak-anak. Karena anak-anak itu orang tua yang lain tidak tahu mengalami. Anak-anak itu kalau sudah keluar kota itu sudah paling susah dihubungi. Jangan berharap dia telepon saudara kecuali minta uang. Nah, coba aja nanti Coba nanti kalau Richard sudah pergi ke Bandung ya Richard. Jakarta. Sudahlah. Susah sekali dia telepon. Tapi kita harus menyesuaikan diri dengan itu. Sampai kita harus buat komitmen. Anak-anak, Minggu, malam jam 9 kita teleponan. Doa bersama. Kalau enggak gitu susah. Mereka punya kesibukan, mereka punya dunia yang baru. Tapi yang kami selalu pastikan begini. Ibadah saat teduh. Mereka selalu tanya, Pak, ada tawaran ini, ada tawaran ini. Nah, doa, tanya, apa yang Tuhan mau? Loh, bukan apanya yang papa mau. Kalau apa yang papanya mau, yang gajinya gede. Tapi apa yang Tuhan mau? Tapi ini tidak sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Kadang-kadang Tuhan bawa kamu ke tempat yang kamu tidak suka. Hanya untuk mengambil sebuah kunci untuk membuka pintu berikutnya. Atau Tuhan bawa kamu ke sana hanya untuk menemukan seseorang yang kemudian akan menghantar kamu pada sebuah level yang lebih tinggi lagi. Cuma untuk ketemu satu orang saja. Dan untuk ketemu satu orang itu butuh 2 tahun kadang-kadang. Untuk sampai ke tempat ini Tuhan latih saya 14 tahun di Rembang. Kita nggak tahu.
Tapi selalu kehendak Tuhan. Dan rencana Tuhan itu yang terbaik buat kita. Amin. Bapak Ibu, ajari anak-anak kita. Ajari diri kita. Tuhan jadi pusat kehidupan kita. Selalu buat keputusan, selalu tanya gini. Apa yang Tuhan mau? Apakah ini kehendak Tuhan? Ini memuliakan Tuhan enggak? Ini sesuai dengan firman Tuhan enggak? Jadi Tuhan selalu menjadi pusat semua pilihan kita. Tuhan selalu menjadi pusat perbincangan kita. Coba ngobrol-ngobrol, ada Tuhan enggak di dalam perbincangan kita? Karena seringkali Tuhan dihadirkan kalau sudah ada masalah. Tapi kalau membuat rencana seringkali Tuhan nomor 2. Tapi kalau sudah menyelesaikan masalah Tuhan nomor 1 dihadirkan. Nah kita kan memanfaatkan Tuhan. Bapak Ibu yuk. Mau tahu harapan Tuhan? Dia mau. Dia menjadi pusat kehidupan saudara. Dari seluruh perbincanganmu, perencanaanmu, pilihanmu, keputusanmu, dan prioritas hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Tuhan mau dari keluargaku? Tuhan mau keluargaku menjadi tempat pemuritan. Nah, Bapak Ibu, ya, jadi rumah itu tempat kita belajar. Di rumahlah kita belajar apapun. Dari rumah kita belajar apa itu mengasihi. Dari rumah kita belajar apa itu melayani. Waktu papa minta, "Nak, bisa enggak ambilkan air putih?" Ya, bukan papanya malas. Dari kecil saya selalu minta tolong anak saya. Bukan saya malas, tapi saya mau anak-anak saya belajar bagaimana dia melayani. Hanya dengan ambil sebuah air putih saja. Bisa minta tolong dan nak tutupkan pintu. Loh, saya bisa tutup sendiri. Tapi saya perlu latih anak-anak saya melayani. Perlu latih anak-anak saya dengar-dengaran. Perlu latih anak saya belajar untuk taat. Perlu latih anak saya untuk belajar menghormati orang tua. Di rumah anak-anak belajar mengasihi. Di rumah anak-anak belajar melayani. Di rumah juga anak-anak belajar mengampuni. Tanya anak saya. Kalau mereka buat salah. Saya selalu panggil mereka dan berkata gini. Saya disiplin mereka. Ya kan. Kalau Han ini kan gak bisa diem. Jadi paling gampang membuat dia jerah gitu. Berdiri, hadap tembok. Udah, coba saudara 5 menit hadap tembok. Lama loh itu. Ya, kalau enggak suka pukul cecenya, pukul tangannya. Lalu tanya, kenapa papa pukul kamu? Loh, anak-anak tuh tahu loh. Jangan bilang anak-anak enggak tahu. Tadi pukul cece. Terus, minta maaf. Terus, langsung datang cece, maaf ya gitu. Loh, anak-anak perlu belajar Bapak Ibu. Mengasihi di rumah, mengampuni di rumah. Ya cecenya juga gini, pukul. Kenapa kamu balas? Gitu. Kenapa Bapak hukum kamu? Ya harus tanya Bapak Ibu, jangan pukul terus enggak nanya. Tanya. Saya belajar memukul anak saya itu sampai rasa sakit. Sampai dirasa. Bokong itu yang paling tempat yang paling bagus. Pukul sampai rasa sakit. Bukan cuma, sakit enggak? Lu enggak sakit. Ya, saya pukul sampai rasa sakit supaya dia tahu gini. Pelanggaran terhadap kehendak Tuhan, pelanggaran terhadap perintah, itu ada konsekuensi yang menyakitkan. Supaya jerah, bukan karena benci. Saudara, kalau kita mendidik anak kita, jangan lahir keluar dari hati atau spirit yang apa nih? Yang amarah, yang meluap-luap. Gak apa-apa, disiplin itu penting. Kasih itu ya bukan hanya mengasihi tapi juga ada disiplin di dalamnya. Sedidik, anak-anak perlu belajar. Ya, 80% karakter anak-anak terbentuk waktu di rumah, bukan di luar. Kecil sekali persentase di luar. Tapi kalau anak-anak udah terdidik, dimuridkan sejak kecil di rumah, mereka keluar, mereka akan tetap hidup dalam rancangan Tuhan. Kenapa? Mereka sudah terdidik di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak belajar semua itu di rumah. Mereka belajar bagaimana memberi. Mereka belajar bagaimana melayani, beribadah, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Itu semua di di dalam rumah. Nah, mari lihat Bapak Ibu. Di ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apa yang diperintahkan Tuhan? Kasihi. Kalau anak-anak mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi Bapak Ibu Saudara, betul?
Kalau orang tua, suami, istri, anak-anak mengasihi Tuhan, mereka akan mengasihi anggota keluarga. Kenapa? Mereka tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajarkanlah mereka, ya haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya pada waktu engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu, saya sengaja pakai gambar orang Yahudi. Cara didik orang Yahudi di meja makan. Bagi mereka itu hal yang harus seluruh anggota keluarga. Dan kemudian mereka mulai akan bicara tentang Tuhan. Mereka mengajarkan tentang hukum-hukum Tuhan. Loh, itu penting Bapak Ibu. Karena apa? Ini Shema Israel. Ya, ini yang terus kemudian didengungkan. Karena Tuhan sudah memberi perintah kepada mereka, ajarkanlah berulang-ulang. Jadi waktu di meja makan, coba hari ini apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu lakukan. Kamu membuat keputusan ini dasarnya apa? Itu semua diajarkan waktu mereka makan. Tanggung jawab kita orang tua ya adalah mendidik anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan itu bukan tanggung jawab utama dari gereja. Itu bukan tanggung jawab utama dari sekolah Kristen. Bukan tanggung jawab utama dari guru-guru sekolah minggu. Tanggung jawab utama dan pertama itu ada pada orang tua. Gereja menolong saudara menjadi partner, tapi tetap orang tua lah yang harus memuridkan anak-anaknya. Nah Bapak Ibu, pemuritan bukan sekedar mengajarkan ayat hafalan. Ya, tapi memperlihatkan kehidupan yang mengasihi Tuhan. Anak-anak mengenal Tuhan itu dimulai dari rumah. Anak-anak belajar lebih banyak hal dari apa yang mereka lihat. Daripada apa yang mereka dengar ya dari khotbah di gereja. Mereka melihat bagaimana papa memperlakukan mamanya. Mereka mengamati bagaimana mama menghadapi setiap tekanan. Mereka belajar dan mengamati bagaimana orang tua berdoa. Bagaimana orang tua menyelesaikan konflik. Bagaimana orang tua melakukan pekerjaannya. Anak-anak itu melihat dan mereka menyerap tanpa mereka sadari. Itu seperti spon yang menyerap air. Mereka punya simpan-simpan ada di alam bawah sadar mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Keluarga adalah sekolah iman dan karakter pertama dan terpenting. Apa yang anak kita lihat di rumah akan lebih membentuk mereka daripada apa yang mereka dengar di mimbar ini. Jelas bahwa Tuhan berkata, ajarkanlah itu berulang-ulang waktu di rumah maupun di luar rumah. Kita harus terus mendidik anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup bagi Tuhan. Karena itu orang tua mari luangkan waktu untuk bisa doa bersama, baca Alkitab bersama misalkan. Ceritakan pengalaman-pengalamanmu ditolong oleh Tuhan kepada anak-anakmu. Ya, jadikan meja makan sebagai tempat percakapan rohani. Seperti yang dibiasakan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Di rumah apa yang paling banyak kita cakapkan? Apa yang paling banyak kita bicarakan? Adakah Tuhan di dalamnya? Yang ketiga ini yang Tuhan mau. Tuhan mau keluargaku menjadi tempat pewarisan iman. Ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Dikatakan demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Paulus itu tiba-tiba ingat imannya Timotius. Ya, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Jadi iman itu perlu diwariskan, Bapak Ibu. Ya, Timotius bertumbuh menjadi pemimpin rohani yang luar biasa. Bukan hanya karena pelayanan Paulus. Tapi itu dimulai dari pengaruh iman yang hidup di dalam keluarganya.
Paulus hanya memperlengkapi. Tapi iman pertama itu terbentuk di mana? Di dalam keluarga. Dia dapatkan dari mana? Dari orang tuanya, dari neneknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarkan keyakinan-keyakinanmu, pengenalan-pengenalan, nilai-nilai yang kamu hidupi di dalam keluarga, izinkan itu diwariskan kepada anak-anakmu. Saya selalu bilang sama anak saya, nak, taat di kesempatan pertama. Jangan tunggu kesempatan kedua. Taat di kesempatan pertama. Ingat, kalau kamu taat di kesempatan pertama, dari apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, seluruh support system dari kerajaan surga itu akan datang dalam hidupmu. Selalu ingat, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Saya berkali-kali kan ngomong ini sama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Jadi ikuti saja. Di kesempatan pertama, sekalipun itu mungkin tidak seperti apa yang menjadi pengejaranmu, harapanmu. Pokoknya kalau itu kau tahu kehendak Tuhan, itu adalah keinginan Tuhan, sudah tetapkan hati, mantapkan imanmu, berlangkah, ikuti Tuhan. Dan kau akan lihat, dia tidak pernah salah dan dia tidak pernah gagal. Saya ajari anak-anak saya bagaimana saya memutuskan meninggalkan pekerjaan, tinggalkan semuanya, menyerahkan seluruh hidup sama Tuhan. Dan saya bilang gini, coba cek hari ini. Kadang-kadang kalau kumpul gitu, coba seandainya kita tidak ke Jatibarang, mungkin kalian tidak sekolah di sini. Kalau kalian tidak sekolah di sini, mungkin nanti kalian tidak akan ketemu jodoh di sini. Karena waktu kami di Rembang, orientasi kami selalu begini. Surabaya. Kenapa? Orang tua saya di Surabaya. Orang tua istri saya ada di Sidoarjo. Jadi semua Jawa Timur. Gitu. Kalian tidak akan ada di sini. Kalian ada di sini. Karena Papa memutuskan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan dalam kehendaknya, bukankah sampai hari ini kita terpelihara baik saja. Di tempat yang rasanya tidak mungkin, kita baik-baik saja. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau berat perjuanganmu, berat tekanan hidupmu, pandanglah, lihatlah gereja ini. Gereja ini adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Kita cuma punya uang 300 juta. Tanpa proposal, tanpa gembar-gembor, kita membangun dan menyelesaikan gedung gereja 3 miliar. Tanpa pernah menyodorkan tangan dan menyampaikan, saya tidak beritahu ke BPD, ke pusat Jakarta, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Kita membangun dalam senyap, tapi lihatlah. Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkuasa. Jadi kalau imanmu menjadi lemah, lihat gedung gereja ini. Iya, tidak mungkin kita punya gedung gereja ini. Tapi kok ada ya? Itu karena Tuhan kita hidup. Jelas bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi wariskan iman-iman yang seperti itu kepada anak-anak kita. Warisan terbesar Bapak Ibu yang dapat diberikan orang tua bukanlah harta, tapi iman kita kepada Tuhan. Iman diwariskan lewat apa? Keteladanan. Bukan hanya pengajaran, keteladanan. Keputusan-keputusan yang kita buat, anak kita itu melihat, mengerti, memahami, mengamati. Iya dulu papa itu buat keputusan kayak begini loh. Dulu mama itu gini-gini. Nah mereka kemudian dapat memahami hal itu. Anak-anak mungkin melupakan banyak nasihat. Tapi mereka akan mengingat kehidupan rohani orang tuanya. Ya, jadi wariskan iman. Ya, lewat ketaatanmu, pengabdianmu, totalitasmu kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan mau keluarga aku menjadi rumah kesaksian bagi semua orang, bagi dunia. Yosua 24 ayat 15. Yosua bilang ini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu harus tahu, waktu orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Hari ini kalau Bapak Ibu baca, ya di kitab Imamat yang hari ini bicara tentang pernikahan, betul? Ya, Bapak Ibu, Tuhan itu ingatkan mereka kebiasaan buruk dari bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan dan di Mesir. Ya, mereka tidak menghormati pernikahan. Dan kemudian mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada Baal. Itu sebabnya Yosua berkata begini, keluargaku berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Keluargaku berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain. Keluargaku adalah keluarga yang menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Dan orang akan melihat kesaksian dari kehidupan keluarga-keluarga orang-orang yang punya komitmen. Bapak Ibu, keluarga kita tidak dipanggil untuk hidup hanya bagi diri kita sendiri. Tuhan ingin keluarga kita menjadi kesaksian. Ya, jadilah berbeda. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menjadi kesaksian, mau menjadi terang, jadi berkat bagi orang lain, saudara harus berbeda. Kalau Anda berbeda, saudara Anda menarik. Sama kok. Sama-sama kasar. Sama-sama brutal. Sama-sama tidak taat. Sama-sama suka bohong. Apa bedanya? Tidak ada yang menarik. Ya, keluarga saudara harus berbeda. Keluarga saudara keluarga yang berpusat kepada Kristus. Sehingga orang bilang begini, aku pengen punya keluarga yang seperti itu. Aku tuh pengen punya suami yang seperti dia. Aku pengen punya istri yang punya perilaku seperti ini. Orang kemudian sangat-sangat menginginkan. Keluarga saudara itu menginspirasi keluarga-keluarga yang di luar sana. Karena saudara berbeda. Karena saudara sangat mengerti apa yang menjadi harapan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Keluarga yang takut akan Tuhan menjadi terang bagi lingkungan di sekitarnya. Dunia sedang membutuhkan keluarga yang menunjukkan kesetiaan di tengah budaya instan sekarang. Ya. Dunia sedang membutuhkan keluarga yang menunjukkan kasih di tengah egoisme. Kekudusan di tengah-tengah kompromi-kompromi yang dilakukan. Pengharapan di tengah keputusasaan. Hari-hari ini orang begitu cemas tentang ekonomi Indonesia. Ya, Bapak Ibu, kita lagi giliran mati lampu kan? Betul enggak? Kita nggak tahu nih ke depannya bagaimana. Tapi keluarga Kristen, mereka tahu bagaimana mereka bersikap. Keluarga Kristen akan berespon berbeda. Kita nggak tahu ekonomi bagaimana. Tapi satu hal yang kita tahu, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Satu hal yang saya tahu, Bapa di surga dengan semua support system, dengan caranya yang unik, selalu akan membela kehidupan saya. Selalu akan membela dan menopang keluarga saya. Dan saya pastikan dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami akan baik-baik saja selama kami ada di dalam jalan Tuhan. Selama kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya akan terpelihara, saya akan terlindungi, saya tidak akan kekurangan. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Udah. Itu yang saya putuskan bersama dengan keluarga. Kami akan melayani Tuhan, kami akan mengasihi Tuhan. Tuhan akan menjadi pusat kehidupan kami. Selalu akan menjadi pertanyaan kami dalam setiap mengambil keputusan. Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah ini sesuai dengan firman-Nya? Kalau semuanya itu jawabannya ya, kami putuskan. Sekalipun daging kami tidak suka. Sekalipun keinginan itu berbeda dengan apa yang kami mau. Kami akan selalu putuskan apa yang Tuhan mau. Karena yang Tuhan mau selalu yang terbaik dari yang baik yang kami pikirkan. Amin Bapak Ibu. Nah, mari kita akan lihat ini Bapak Ibu. Coba kita buat sebuah refleksi. Apakah Tuhan menjadi pusat pengambilan keputusan dalam keluarga kita? Apakah doa dan firman Tuhan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari? Kita perlu pikirkan itu. Apakah anak-anak melihat teladan iman yang nyata di rumah? Dari tutur kata kita, dari sikap kita, dari respon kita. Loh, kadang-kadang omongan-omongan kita mengungkapkan kekhawatiran-kekhawatiran atau keyakinan yang ada di hati kita loh. Boleh jangan boros, ekonomi lagi susah. Wah,
untuk mengungkapkan apa yang kita yakini di hati kita. Apakah pengampunan lebih sering hadir daripada kemarahan? Karakter, pemuritan. Apakah keluarga kami menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain? Atau jangan-jangan orang mencemooh kita? Karena ternyata keluarga kita lebih buruk daripada keluarga mereka. Tapi yang Tuhan mau pagi hari ini Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Ini harapan Tuhan atas keluarga kita. Jadikanlah dia pusat kehidupan. Jadikan rumahmu rumah belajar. Tempat pemuritan. Ajar anak-anak mengenal, mengasihi Tuhan. Lalu yang ketiga, jadikan tempat buat kita sama-sama untuk mewariskan iman. Dan yang terakhir, jadikan keluarga kita rumah kesaksian bagi dunia yang terhilang. Biar mereka melihat Kristus dalam hidupmu, anak-anakmu, pekerjaanmu, keluargamu, bahkan sampai kepada hal-hal yang paling kecil dalam hidupmu. Itu semua menginspirasi orang untuk mengenal siapa Tuhan yang ada di dalam keluarga ini. Siapa Yesus. Tuhan memberkati kita semua.